Acara ini disupport oleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya, Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya, guys. Alhamdulillah saya sekarang ini mempunyai tamu sangat spesial, guys. Seorang wanita, beliau juga adalah keturunan kakek wali kota keempat, yaitu Bapak Muhammad Yunus, kemudian menjadi senator di Provinsi Riau selama 4 periode, guys, yaitu sejak tahun 2004 hingga 2024. Dan beliau juga keturunan garis Kesultanan Siak yang keempat, yaitu Sultan Abdul Jalil Jamal Alamsyah. Kita sambut beliau Ibu Dr. Hajjah Isniwati Ayus SH.MH. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih akrab kita panggil kakak aja, guys. Kak, sehat, Kak? Alhamdulillah. Iya, untuk kita ketahui bahwasanya kemarin pada tanggal 29 Agustus beliau mendaftar menjadi calon wali kota Pekanbaru. Dan kemarin sudah mendapat nomor urut 2 di Hotel Area Duta kemarin, dan memasuki masa kampanye saat ini. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu, guys, karena dengan kesibukan yang sangat-sangat luar biasa ini. Sekarang kita mari bertanya-tanya sedikit, guys. Siap. Kakak sebagai kakek cicit dari Muhammad Yunus wali kota keempat. Ya, darah pemimpin itu pasti sudah ada dong, Kak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang ini kan kita perhatikan bahwasanya apalagi di posko kakak saat ini itu beliau bercerita, guys, itu tempat namanya kediaman atau parkirnya mobil dinas lebih dahulu. Iya. Ya, dulu tuh mobil dinasnya ini bendi. Jadi itu kandang kuda. Kandang kuda ya, Kak. Kandang kuda bendi-bendinya Pemko Pekanbaru. Iya. Mungkin untuk bisa diketahui, Kak Isniwati Ayus ini lebih paham lah tentang sejarah kota Pekanbaru. Boleh cerita sedikit, Kak, tentang kota Pekanbaru? Kalau cerita sejarah panjang. Iya, betul. Kita singkat aja. Namun yang paling saya hormati kepada pendahulu kita, integritas. Integritas dari para pendahulu pemimpin kita. Saya hanya mencontohkan, saya manggilnya itu Yayi. Untuk kakek itu, abah dari papa. Yayi itu rumah dinasnya pasti sudut Sudirman itu. Seberangan dengan Bank Niaga ya sekarang ya. Sebelum masuk ke Jalan Tengku Zainal Abidin tuh, itu dulu rumah dinas. Itu dulu rumah dinas sampai ke belakang, sampai ada rumah almarhum juga tokoh kita Pak Suman HS. Oh, oke. Sebelahnya rumah Nyai itu. Rumah Nyai sama Yayi. Nyai. Ya. Merangkap itu sebagai tempat parkir. Parkirnya naik bendi waktu itu dengan sepeda. Nah, satu hal yang menjadi rujukan saya untuk membuat pola dalam satu tata kelola, jadi bekal untuk kami juga keturunannya adalah visionernya seorang Yayi dan visionernya seorang Asman Yunus. Kalau kita ilustrasikan, yuk kita simulasi, mulai dari Sungai Siak, terus ada pelabuhan, itu kan membelah kota Pekanbaru, Jalan Sudirman yang panjang. Jadi Yayi pernah cerita, dulu Yayi diketawain sama masyarakat, karena yang lewat di jalan protokol itu hanya bendi dan sepeda, tapi dibuka lebar jalan itu 20. Hanya bendi sepeda tapi jalan lebar. Dibuka sampai 20. Ini untuk siapa yang lewat gitu. Namun itu peristiwa masuk dalam sejarah hari ini. Nikmati. Dapat kita katakan belum ada apa-apanya lebar bentangan jalan segitu. Berarti memang Nyai ini sudah memikirkan
Ya itu tadi visioner, Yayi. Visioner tadi itu ya. Nyai untuk yang laki-laki. Ya. Nyai dikuburkan di Singapura. Itu Yayi. Nah, itu visioner. Ya. Pada tahun 54-56 yang lewat, saya ulangi lagi, itu hanya sepeda dan bendi. Tapi kenapa dibuka bentangan sisi kanan 20, bentangan sisi kiri 20? Padahal kan cuma 6 meter juga cukup. Bayangkan senyapnya jalan itu kan. Kalau saya tuh membayangkan sekarang kalau kita bawa flashback lagi, berkarisma itu jalan kan. Betul. Dengan ketenangan, keteduhannya, rapi, bersih. Nah itu aja. Luar biasa. Tuh, satu poin itu aja saya. Muhammad Yunus, wali kota keempat, memang visioner. Belum terpikirkan oleh kita, tapi beliau sudah memikirkan hal itu, bisa membentang jalan sampai 20 meter kiri kanan lagi 40 jadi 40 yang pada waktu itu tahun 54 sampai 56 yang lewat cuma bendi sama sepeda. Iya. Sekarang kita kembali ke cicitnya, guys. Kak. Cucu. Oh ya, cucu. Maaf. Apa namanya? Kita bertanya dulu, kenapa Kakak ingin maju sebagai wali kota nih? Untuk menegaskan peran. Karena di tata legislatif ada tataran ruangnya yang memahami peran itu. Di tataran eksekutif ada ruang lagi untuk memahami peran itu. Di legislatif yang memahami peran itu adalah para pengelola. Masyarakat kan para penikmat. Dia ingin yang konkret. Kalau konkret, terus ada yang dieksekusi. Yang melakukan eksekusi itu adalah eksekutif. Kalau di legislatif kan sifatnya dengan fungsi perannya, apalagi untuk DPD. Setakat, usul, kemudian bahas, dan oleh konstitusi DPD tidak bisa memutuskan ada di DPR. Hanya setakat itu. Syukur-syukur menjadi bagian yang diserap oleh DPR. Dan itu kan ranahnya hanya regulasi. Di pusat berarti untuk undang-undang. Maka tugas fungsi peran DPD RI itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Di tataran daerah, hierarki dari undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang, perpu, PP, perda, jauh di bawah. Nah, kalau kita kepada masyarakat, ya itu logikanya masyarakat. Saya tidak akan dapat mengatakan saya lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, tidak. Tapi saat saya melakukan tugas peran itu di ruang pemerintahan, jalan. Tapi saat kita di masyarakat, saya akan mengatakan implementasi dari undang-undang itu bentuknya apa? Konkret ya. Iya, betul. 20 tahun menjalani, mengemas regulasi cukup. Jadi ya sekarang saya mau masuk ke eksekusi karena apa? Tidak bermaksud melebihkan. Bagi ukuran saya pribadi, saya sudah melakukan peran sebagai legislator itu di luar dari kewenangannya. Kalau bahasa SBY kan abuse of power. Nah, jadi sudah melakukan. Contohnya banyak hal yang harus menjadi catatan keras adalah satu-satunya yang membedakan DPD dan DPR itu adalah hak budget. DPD sama sekali tidak ada hak budget. Tidak sama sekali, hanya itu yang satu-satu membedakan. Sementara saat kita bicara implementasi, implementasi itu adalah pelaksanaan undang-undangnya dan konkretnya adalah program. Program itu budget. Sedangkan DPD tidak ada hak budget. Jadi mengambang itu kah? Jadi ada program yang bisa saya bawa pulang dengan label DPD. Itu adalah kemampuan menambah kompetensi diri saya. Dengan mengasah diplomasi yang ada, kemampuan diplomasi. Di sini saya sharing dengan teman-teman DPR. Saya sharing dengan kementerian yang ada untuk saya mendapatkan kota dari program yang ada. Apakah itu bedah rumah, apakah itu irigasi,
apakah itu juga peternakan, pertanian, di situ ada pupuk, di situ ada hewan dan segalanya. Sampai kemarin saya dapatkan kota juga untuk bagi-bagi rice cooker ya dari SDM ya. Itu bisa saya katakan dari seluruh anggota DPD satu-satu yang dapat itu cuma saya. Tapi itu kan mengerjakan segala sesuatu di luar dari kewenangan. Jadi mengolah kemampuan yang ada. Mau sampai kapan seperti itu? Betul. Karena logikanya masyarakat program dia bicara. Iya, program. Tapi setakat legislator dia hanya bicara regulasi. Gitu. Iya. Jadi ini motivasinya, nah pilih Kota Pekanbaru, insya Allah, bismillah. Ya. Tekad niat yang saya ukur, insya Allah, bismillah lagi. Apa yang akan saya kerjakan bisa menjadi rujukan karena Pekanbaru etalase untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Setelah kita mendengar paparan Ibu tadi guys, kita tanya sekarang nih program dia. Ya. Iya, karena kan kita melihat kompetitor-kompetitor lain tuh ya mungkin mempunyai program-program yang sama itu ya. Nah, program unggulan yang Kak Ayus punya nih apa? Oke. Program unggulan Pekanbaru ini kota niaga, jasa dan industri. Ya. Pasti kita bicara ekonomi. Pasti. Maka ruang ekonomi itu harus kita isi. Kita isi dengan tata kelola yang baik. Maka kalau sampai kepada masyarakat, bahasanya pasti pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal dengan potensi-potensi lokalnya yang ada. Ya. Dan itu bahkan banyak sektor. Salah satu sektor ekonominya. Luasnya bentangan wilayah Riau, bergerak di sisi apapun pelaku usaha, kantornya mau besar maupun kecil ada di Kota Pekanbaru. Yeah. Walaupun titik simpul kegiatan usahanya ada di kabupaten manapun. Yeah. Dan kalau kita ukur lagi, tidak ada orang daerah yang tidak datang ke Kota Pekanbaru. Pasti. Pasti. Itu modal. Yeah. Itu modal. Banyak. Jadi kalau ditanya program unggulan, aspek SDE, sumber daya ekonomi lainnya. SDE guys, sumber daya ekonomi ya. Sumber daya ekonomi lainnya. Ya, karena memang Pekanbaru ini menjadi pusat industri ya, yang lebih dikenal. Jasa semua. Niaga. Itu tadi. Niaga. Bentangan wilayah Riau, mau pelaku usaha, perorangan besar, kooperatif besar atau kecil, mereka punya kantornya di sini. Nah, kedepannya kita dapat mensimulasikan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam dan di luar kantor, yang akan tersebar untuk mendukung keberadaan pelaku usaha ini. Maka pertama itu tenaga kerja. Bisa terserap. Karena tingkat pengangguran ini sebenarnya kita juga mempunyai bilangan atau ukuran yang bias. Versi statistik apa? Iya, betul. Versi Disnaker beda. Beda. Namun yang jelas selama saya 20 tahun sampai saat ini saya menyerap tetap mengatakan pengangguran banyak. Usia-usia produktif tidak berada pada tempatnya yang patut, yang seharusnya. Nah, tentu kata kuncinya kita punya stok naker banyak. Tapi mau kemana? Pasti setiap langkah pasangan ya, kalau tadi sah ya kalau saya mengatakan tidak aja Insyawati Ayus di sini, tapi Insyawati Ayus dan Taufik Ar-Rahman disebut Intan. Visi dan misi kita adalah naker ini untuk ditempatkan di mana, maka harus disiapkan dulu payungnya. Bang Eka mungkin punya HP
coba dibuka. Payung untuk naker kita, coba dibuka. Payung untuk naker kita ini tentu regulasinya apa? Yeah. Saya nggak akan gerak dulu sebelum ada ketentuan untuk itu. Yeah. Jadi saat bicara naker, apa ya ketentuan memayung ini? Oh, bicara pada Undang-Undang Nomor 13. Itu undang-undang. Ada ruangnya. Ini kabupaten kota. Tentu saya melihatnya kepada perda atau perwako. Kita cek saja tentang tenaga kerja. Yeah. Coba handphone Kapan handphone aku tuh. Kapan tahun terakhir perda tentang tenaga kerja di sini? Mereka silakan jawab. Oh, sudah lama sekali itu. Enggak usah jawab dulu. Buka dulu. Aku udah tahu. Cuma lebih baik kan kita diskusi dulu. Kan? Kan cerita-cerita enak aja nih kan. Kita diskusikan. Abang cek dulu. Karena insya Allah saya sudah terlatih segala sesuatunya dengan metodologinya, terukur, sistematik. Jadi sebelum berangkat saya jelaskan statusku dulu. Oh, status Insyawati Ayus adalah wali kota Pekanbaru. Iya. Melangkah ke depan tentang apa? Tentang tenaga kerja. Payungnya apa dulu? Jangan saya salah kamar. Iya. Tahun berapa? Perda tentang tenaga kerja Kota Pekanbaru? Iya, nomor 14 tahun 2018. Perda tentang tenaga kerja. Ya. Kita buka nih. Tenaga kerja lokal. Ya. Perda tentang naker Kota Pekanbaru. Musiknya kecilin. Dimulai dari 2002. Udah lama sekali. Oke. Kemudian ada revisi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tentang pemberdayaan tenaga kerja lokal wilayah Kota Pekanbaru belum diselenggarakan secara optimal. Clear? 2018. Tidak ada lagi? Ya. Sekarang tahun 2000 berapa? 2024 berarti ada 6 tahun yang belum diperbarui perdanya. Apakah diperbarui atau gimana? Belum. Itulah yang terakhir. Nah, tapi kita kan akan lihat dulu. Dari 2002 baru diperbarui 2018. 2018, ya. Nah, itu tentang apa? Berarti revisi ini kan ada sektor-sektornya. Kalau saya lebih nanti mengarah kepada komposisinya. Berapa komposisi naker lokal, kapan komposisi, berapa komposisi untuk naker luar. Ya. Penempatan aja dulu. Belum kita bicara pada skill. Ya. Nah, yang saya pahami di Senayan, Prolegnas, Program Legislasi Nasional, kalau di baliknya provinsi dan kabupaten kota itu Prolegda, Program Legislasi Daerah. Ada undang-undang yang rutin per 5 tahun untuk direvisi. Tapi kalau Senayan ada lagi yang lebih hebatnya kan, bisa per minggu diganti dengan perpu sekalian kan. Nah, itu. Tapi tergantung pesanan. Nah, itu kebutuhan. Tapi kalau untuk tenaga kerja, saya melihat itu adalah prolegda yang sifatnya rutin. Karena dia mengikuti tumbuh kotanya, penduduk juga ya. Tumbuh usia produktif dengan kota yang ada. Nah, yang namanya industri dan jasa dengan sasaran profitnya tumbuhnya pesat. Apakah dia linear, regulasi menaungi pertumbuhan ini? Nah, itu agenda pertama. Jadi kalau bicara, itu baru satu sektor. Itu baru satu. Baru sektornya berat guys. itu baru naker. Ya harus cari payung dulu. Iya betul. Belum kita menginventarisir. Belum kita menginventarisir, melokalisir juga bentuk-bentuk giat ekonomi yang ada. Jadi dengan jumlah yang ada, terdata, kita kasih keseimbangannya. Untuk dikonsumsi dan untuk diproduksi. Jadi berangkatnya dari situ. Memang harus punya istilahnya dasar terlebih dahulu ya untuk tidak bisa mencuap-cuap gitu aja Bu. Contoh lagi, kita bicara infrastruktur. Salah satunya infrastruktur itu adalah jalan, bangunan. Jalan. Saya mohon pemahaman saat Intan mengemas infrastruktur jalan, kami akan duduk dulu untuk cek status jalan. Apakah jalan kota, provinsi, atau jalan negara. Gitu.
jangan salah kamar. Ya, betul. Karena salah membelanjakan APBN itu pidana. Ya. Yang lama-lama kejadian. Yeah. Saya kan berangkat dengan doa jangan masa tua berada di lapas nanti anak cucu masuk membesuk saya. Saya tak mau, udah masa tua saya dibesuk anak cucu di lapas. Jadi semuanya berangkat pada status. Betul. Hari ini pun aku dialog sama Bang Eka kan statusku calon. Ya. Nah, calon dia berkata begini. Saya jadi nanti dia akan berkata begini gitu. Iya. Ini dalam wacana-wacana ya, insya Allah gitu. Itu Eka. Ya. Jadi balik ambil kepada statusnya dulu. Ya. Bisa jadi saat menghitung, menyimak dari kos dan pos anggaran untuk infrastruktur hanya tersedia sekian, kita kan bisa mensiasati mana status-status yang patut kita evaluasi. Ya, contoh, katakan ruas jalan di sini, yang di atas tuh, ini dulu statusnya jalan provinsi. Pada perkembangannya pesat, kita melihat itu menjadi lintasan, naikkan aja itu jadi jalan nasional. Setidaknya tidak terbebani. APBD yang minim lah, saya bahasakan. Karena kalau saya bilang tekor nanti kan judes sekali. Gitu. Ya, kan? Untuk kita ketahui memang saat ini pemerintah Provinsi Riau sudah mengambil alih jalur jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru ataupun di kabupaten lebih kurang hampir 31 ruas. Kalau di Pekanbaru itu ada 31 ruas. Iya. Ya. Dan yang selama ini pun saya sharing dengan pemerintah pusat bahwa diperkenankan dan itu juga sudah lazim revisi, evaluasi dan merevisi status jalan itu bisa dilakukan per 5 tahun. Namun saya mohon maaf sampai detik ini saya belum bisa mendata, punya catatan status Jalan Sudirman ini terakhir di tahun berapa ya? Iya, betul. Sebenarnya kan jalan nasional tuh, cuma nggak tahu tuh. Iya. Depan SMA 1 itu statusnya apa ya? Iya. Kemudian sampai ke Panam, sampai lintasan Arengka 1, Arengka 2. Iya. Ini kan harus kita rapikan dulu. Kita harus bersih-bersih dulu ini data. Betul. Gimana kita mau kerja kalau kita belum punya data dulu. Kayak hari ini statusku calon Bang Eka. Betul. Masih calon, Bu. Calon. Kan mereka mewawancarai aku kan dalam setakat calon. Iya. Nah kan harus jelas statusku dulu kan. Iya. Beda nanti kalau sudah jadi ya. Kalau sudah jadi mereka kan tidak di ruang sini, apakah di komplek perkantoran Renayan yang di sana atau di rumah dinas mereka. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Amin. Memang pas sekali ini. Jadi harus jelas status dulu Bang. Baru kita bicara. Ya kita kan berbicara masalah status ini juga karena kan itu termasuk salah satu visi dan misi nanti yang akan dilakukan Intan nih ketika insya Allah duduk menjadi wali kota kan gitu. Nah kita berbicara masalah APBD yang minim tadi itu dengan 3,025 triliun ini apa yang bisa diperbuat? Itu tadi saya sudah lepas dengan kalimat tadi mensiasati. Tapi kalau mensiasati itu kayaknya kancil kali ya. Jadi di apa strateginya? Mungkin lebih asik dengan menggunakan bahasa orang-orang sekolah lah katanya strategi. Nah, strategi tadi ini untuk yang Bang Eka tadi mintanya di sisi apa dulu nih? Ya dengan angka minim, yang nggak bahasa minim. Ya itu tadi ngecek status dulu Bang. Kalau bisa kita limpahkan menjadi beban APBN, ngapa kita gerus itu APBD? Ya. Tidak semua juga harus digunakan dilimpahkan ke APBD semuanya. Nah, dengan demikian izin. Tidak ada bermaksud apa-apa. Ini bukan Intan, tapi Insiawati Ayus. Menggunakan izin di ruang podcast Bang Eka, saya sampaikan. Jika tadi nanti tidak mendengar Intan tentang visi misi problem banjir di Kota Pekanbaru, Insiawati Ayus 2017 sudah mengikhtiarkan dengan kop surat permohonan kepada Kementerian PUPR melalui Kepala Balai
Sudah selesai 2017 kita bangun waduk ya. Waduk di komplek perkantoran Tenayan. Ya. Dan itu dengan strategi yang kerjasama yang luar biasa pada waktu itu, kemitraan antar lembaga, lembaga DPD RI dan Kota Pekanbaru. Kalau kita bisa menyimak saat dibangunnya tol Pekanbaru, 2-3 kali bolak-balik APBN itu untuk mulai pekerjaan, tapi ditarik lagi karena belum selesai pembebasan lahan. Ya. Begitu juga di komplek Tenayan. Namun dengan diplomasi yang baik, bisa fisik itu sampai selesai dan lahan belum dilakukan ganti rugi hingga saat ini. Makanya itu hal yang, tapi saya akan bertekad ini jangan sampai mubazir dengan kondisi apapun. Ya, apa yang saya sebut dengan mubazir? Menjelang setelah selesai waduk itu dibangun, kepala balai telepon saya, Bu Ayus, biasalah orang-orang di Jakarta dengan orang Timur kan kalau membaca nyebut nama kita itu kan nama terakhir kan disebut dia kan. Bu Ayus tinggal 8 bulan lagi, Bu Ayus tinggal 6 bulan lagi, sampai terakhir dia bilang Bu Ayus tinggal 2 bulan lagi. Apa itu? Dia nanya, kapan ya Bu pembebasan lahan? Biar kita segera lakukan rendaman. Ternyata fisik waduk pada jangka waktu ketentuan yang secara teknisnya itu harus segera dilakukan perendaman, karena kalau tidak dia akan berpori. Kalau dia berpori maka fungsinya nggak akan maksimal lagi. Alhamdulillah itu sejak 2017 sampai sekarang saya rasa tak berpori lagi. Pakailah bahasa gaya orang Jakarta lah, bopeng mungkin. Ya, bopeng. Nah, hampir 7 tahun guys. Namun tak patah arang, alhamdulillah 2000 sudah saya ikhtiarkan juga dengan Kop Surat Insyawati Ayus anggota DPD RI. Sekarang sedang dibangun pekerjaannya pintu air untuk mengatasi banjir Kota Pekanbaru. Pintu air di Sungai Belando, Jalan Pesisir Nelayan, nanti pintu air di Sungai Sail yang mengarah sampai ke Sungai Batak, kemudian pintu air hitam dari mulai Akap sampai seterusnya, dan insya Allah pekerjaan itu akan selesai di tahun Februari 2026. Karena kalau itu yang dibangun bukan waduk Bang Eka, tapi itu dibangun adalah embung beserta pompa. Nah, kenapa? Sifat banjir Kota Pekanbaru bukan lintasan, tapi dia genangan. Genangan, betul. Genangan. Kalau lintasan kan seperti kita nyimak di TV itu, Iya, banjir, Lamong, gitu kan. 3 tahun lagi, 3 jam lagi Jakarta terendam. Berarti kawanku nak melewat. Banjirnya nak lewat. 2 jam lagi, Katulampa udah dibuka, sejam lagi Jakarta terendam. Dia lintasan. Kalau Pekanbaru dia genangan. Maka kita cari mangkuk yang untuk nampung tadi. Nah, yang jadi masalah, selain kalau di Tenayan itu belum dilakukan pembebasan lahan karena untuk menggenangi 55 hektar areal masyarakat. 55 hektar ya? 55 hektar. Aku udah terbayang tuh pasti abang ngambil lapak di situ untuk kafe terapung, podcastnya punya Bang Eka. Cek-cek gitu lah. Insya Allah. Kemudian yang embung Bang, satu embung itu antara 16 hektar sampai 20 hektar embungnya dengan pompa. Cuma yang jadi masalah, karena dia genangan, macam mana kawan nih, kita sebutlah air nih kawan. Kawan tuh nak jalan dia ke situ, karena jalan dia lah tak tutup. Kita pakailah bahasa Jakarta tuh lagi apa? Mampet. Nah, aku tak telak membawa mukaku lagi ke Jakarta. Ini 100% APBN. Tidak serupiah pun mengambil APBD. Cuma tak tahu lagi mukaku taruh di mana. Kalau aku minta APBN juga untuk bersihkan parit dan got. Nah, itu minta maaf. Tentu harus ku kejar di lokal. Nah, dan insya Allah, alhamdulillah, kemitraan antar lembaga saya bangun dengan para kabalai-kabalai representasi daripada pemerintah pusat yang ada di Provinsi Riau. Insya Allah saya dapat mengatakan sangat baik. Jadi saya pun diingatkan kemarin, Pak, kasih tahu saya. Dari embung yang dibangun, insya Allah juga Tenayan nanti akan dapat kita fungsikan, ikhtiarlah, saya bilang kan.
Tak ada saya sebut saya jadi calon wali kota, ada dia pun tak tahu. Kalau tahu mungkin dia tak mau menerima saya kan. Ini genangan dapat kita atasi berapa banyak? Ini berfungsi Bu, paling genangan bisa kita atasi hanya 68%, tapi dengan syarat mengalir. Nah, siapa tangan gerak untuk itu? Sebenarnya tak perlu dikasih tahu itu. Tiap hari mata kita nengok yang mampet nih, yang tersumbat nih, yang menumpuk nih. Betul. Tapi sudah, saya tak perlu meluruskan. Karena sudah terlanjur menandatangani kemarin di SKA kampanye damai. Tak perlu menolong, tak perlu saya menyumbit atau menengok orang. Nengok muka sendiri aja lah. 3 bulan menjelang saya akan saya pengunduran diri saya sebagai anggota DPD terkait pencalonan pilkada. Masih ada sisa waktu 3 bulan, saya tengok genangan yang tinggi juga di Panam. Apalagi simpang dekat pasar pagi dan seterusnya itu. Maka saya saya diskusi lagi, sharing tajam saya dengan kepala balai. Maka kemudian kepala balai bilang, sisa masa tugas saya masih ada 3 bulan. Apa karya yang bisa saya letakkan lagi? Saya singkat cerita, kita bangun waduk lagi Bu, untuk genangan di arah sana. Oke? Sibuklah aku meninjau kan, kemana petak yang akan ku letak waduk tuh besar kan, tuh ya. Waduk tuh kan kemana, tak ada tanda kosong, tak mungkin yang batalion 132 masuk situ kan. Itu lain lagi karena status tanah beda kan. Tentu kita cari yang statusnya memang di ruang wilayah kewenangan provinsi atau Kota Pekanbaru. Nah, singkat cerita saya tengoklah Undri. Dari mulai kita gerbang masuk tuh kan ada kolam tengah tuh kan panjang, sampai ke belakang setiap prodi, setiap fakultas kan berkolam-kolam tuh. Jadi bincanglah saya dengan pertama adik saya di situ kan PD juga situ membantu dekan. Nah tuh sounding langsung dengan rektor, bincang-bincang singkat. Bikinlah surat ke Ciawati Ayu, saya bilang, apa Kak ini ngatas banjir? Oh mau kami katanya. Diusulkanlah waduk. Setelah itu jadi, saya sharing lagi dengan kepala balai, tanggung kayaknya Bu waduk. Kami bincang, iya di UI itu ada danau. Masa Undi tak punya danau? Icak-icak ini meimbangnya sama juga kan? Akhirnya singkat kata dalam 3 hari kita proses perubahan usulan. Perubahan usulan itu alhamdulillah di ACC oleh Dirjen dan di Undri nanti akan kita bangun danau. Bentangan danau integrated dengan dengan kolam-kolam yang ada itu total 2 km persegi. Untuk danau itu sendiri. Bang Eka, pencoblosan tanggal berapa? 27 November. Coba tegaskan lagi, pencoblosan tanggal? 27 November 2024. Peletakan batu pertama untuk pembangunan danau itu tanggal 25 November. Wih, pas sekali guys. Jadi artinya apa? Ini bonus. Jalan Allah, pasangan Intan tidak usah lah lagi ngomong soal pengatasan banjir. Calon aja lah selesai di Kojo. Tinggal penting kita. Karena memang guys, untuk permasalahan banjir ini, memang Bu IA, KIN sendiri yang ini yang sudah melakukan yang tidak nampak bagi kita nih. Tapi beliau sudah mengerjakan yang dilakukannya waktu dia menjabat sebagai senator dari pilihan Riau. Terbukti yang di Tenayan itu yang namanya waduk dari bendungan tadi itu tidak berfungsi karena tidak adanya pembebasan lahan hingga saat ini. Itu ada sedihnya lagi Bang. Abang pergi lagi ke sana. Kenapa ditanam pohon keras di pinggir bibir waduk? Oh, itu baru ya mungkin ya? Baru ya. Baru kurang lebih setahun ini. Terus waktu saya ninjau lagi, ingin nak saya cabut, cuma kan saya kena ketentuan. Masuk di area, sama hatiku nantilah. Mungkin kerja pertamaku saat jadi wali kota, aku cabut itu pohon. Karena kan itu kan tidak bisa. Tidak bisa, memang tidak boleh. Hanya jarak 30 cm di semua bibir waduk. Dibangun tanaman keras kan tak bisa. Cobalah lihat waduk-waduk yang dibangun di seluruh negeri ini. Mana ada pohon tinggi besar di pinggir waduk tuh. Keminyanya tuh. Jadi ini problem. Jadi doakan aja Bang Eka, insya Allah ya, kalau memang retak tangan dia, qadarullah hanya begitu.
kerja kita tuh kerja kecil lagi untuk Pekanbaru ini soal banjir. Hanya membersihkan. Ya, gorong-gorong itulah tempat saluran itu tadi, karena ketika tersumbat ataupun mampet tadi itu, ya bakal tergenang terus Pekanbaru ini. Ada saya bisa cakap dengan air tuh, apa ketua air tuh dengan saya nak, Kak belum juga lagi dibersihkan jalan kami itu, jalan itu kan gorong-gorong tuh, kalau gitu Kak sesamu lah gitu kami pakai juga jalan kakak, mau terendam gitu sesamu di atas aspal tuh. Itu kata air tuh dengan saya. Betul. Di Pekanbaru ini guys banyak problematika yang menjadi tumpuan atau menjadi permasalahan. Jadi saya bilang permasalahan ya di sini. Karena kemarin masalah sampah juga, banjir juga, kemudian parkir, kemudian terakhir ini saya melihat pasar Bang, pasar. Pasar tuh. Ada yang mati, ada yang berserak. Terus memang terakhir saya melihat ini di persimpangan lampu merah ada banyak pengemis sekarang sama pengamen. Dan mereka memaksa lagi guys. Seperti tidak ada. Dikasih 1.000 tinggalkan uang tuh Bang. Kalau nggak dikasih mobil baret. Itu udah kayak model Jakarta aja guys. Itu udah berbahaya sekali. Nah, strategi Ibu untuk apalagi masa kampanye saat ini nih. Balik-balik tadi ada kakak tuh Ibu. Kakak lah anak muda saya. Iya, habis di depan kakak di musim kita. Kain. Kak, memasuki masa pencoblosan nanti di masa tenang kan 24 November. Ada 24. Jadi dia nyebut lurus ya 27 November. 24 Minggu tenang. Pencoblosan 27. 24 kan masa tenang. Nah, aku tak tahu nanti itu posisiku saat meletakkan batu pertama tanggal 25. Ya kan? Apakah ini terpolitisasi? Iya. Tapi itu agenda yang sudah disiapkan 2 bulan yang lalu. Nah, itu kita harus diskusi lagi sama KPU. Apakah boleh dan Bawaslu juga. Karena 24 sampai 27 itu kan masa tenang. Apalagi yang jelas itu berita acaranya ada. Kita rapat bersama dengan para rektor dan para dekan-dekan untuk tanda tangan bersama sedia. Bikin kolam-kolam, nanti peletakan batu pertama tanggal 25. Yang menyebutkan tanggal 25 itu pun dari balai. Oke. Iya. Sebelum masa tenang nih, tanggal 24 November kan ada beberapa waktu nih, lebih kurang 50 atau 45 hari lah. Bagaimana pendekatan dengan masyarakatnya, Kak? Iya, pendekatan masyarakat sebelum membukanya saya memberi prolog, mohon maaf lahir batin. Ya. Walaupun sering saya kutip dari senior-senior saya, dari orang tua yang saya tuakan, mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Betul. Pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Kondisi yang saya bahasakan aja lah, bahasa sedap aja, saya nikmati sekarang adalah kondisi di mana mensosialisasikan, kemudian dengan jadwalnya ada jadwal kampanye. Logika masyarakat yang tidak bisa saya hindari dan itu fakta, itu real adalah transaksi. Itu ada sebagian. Nah, maka dalam doanya mudah-mudahan ini bisa kembali ke jalan yang benar. Setidaknya diminimalisir. Betul. Bijaklah gitu. Ini investasi untuk 5 tahun ke depan. Di situ ada, saya bawa kepada suasana kebatinan, ini prihatin. Ya, bicara transaksional. Apalagi transaksional ini terorganisir pada simpul-simpul pemerintahan. Jenjang yang formal maupun yang informal. Sedih. Tapi bagi saya, bagi Insyawati Ayus, bagi Intan, ya kita jalan. Karena kami hakul yakin masih ada yang normal dan sehat walafiat lahir batin bicara untuk Pekanbaru ke depan. Iya, betul. Kenapa ketawa? Ya karena memang di satu sisi itu yang transaksional tadi itu memang agak ini ya. Nggak usah basa-basi lah pakai agak. Memang ya. Ya itu memang diakui Kak, ya kan. Karena begini, masyarakat berpikir dia jadi atau tidak pun kami ini gini-gini aja. Itu kan terkadang kan berpikiran seperti itu. Aku sambut kata-kata itu. Tengoklah kampanyenya datang, kalau mau menangnya hilang. Itu dia.
mudah-mudahan, saya ulang balik cakap saya masih yakin ada barisan dari masyarakat, barisan masyarakat yang cerdas, barisan masyarakat yang insya Allah istiqomah kepada tujuan Pekanbaru ke depan, meminimalisir transaksional ini tadi. Walaupun satu sisi ini logikanya masyarakat benar harus terpaksa ini pakai kata terpaksa dari saya terima. Banyak titik-titik, saya pakai bahasa banyak loh, titik-titik akhirnya saya hindari, karena memang di situ harus ada transaksional. Maka saya akan merambah ke titik-titik yang minimal untuk Insyawati Ayus kembali pada basisnya. Kenapa saya kembali kepada basis? 4 periode pemilu yang sudah saya jalani, forget untuk tentang yang DPR kemarin, tapi yang sepanjang DPD RI, itu adalah basis yang betul-betul basis ikhlas. 4 periode DPD kan suara tidak ada turun, naik terus. Walaupun waktu itu saya bersama juga dengan adanya Edwin yang sama dengan saya, suara tak terganggu juga. Sekali lagi saya tegaskan, saya menyimpan kenangan dulu kalau soal untuk pileg saya di partai. Tapi saya mengukur yang DPD saja. Gitu. Bohong kalau saya tidak kerja keras untuk itu. Jadi saya memang kerja keras untuk itu, karena ini sifatnya adalah bukan saja memaintain lagi, tapi membangun, tumbuh kembangkan bahwa mereka pilih Insyawati Ayus, insya Allah dapat memenuhi harapan. Dan harapan mana telah jauh hari kuda kami Intan tuangkan di dalam visi, misi, program. Program kan eksekusinya. Oke, itu Bang Eka. Mungkin ada pesan terakhir nggak untuk masyarakat Pekanbaru pada khususnya? Pesan terakhir kepada masyarakat Pekanbaru, tidak ada kesempurnaan. Jika saya mengatakan tidak ada yang kecewa tidak ada yang pernah kecewa oleh seorang Insyawati Ayus. Namun saya masih berharap ada ruang dapat saling memahami. Kemudian tujuan ke depan adalah support. Saya hanya mengutip dan itu adalah apa adanya. Mak saya cakap karena Abah Hasman Yunus kan lah pergi nih 2015. Ya Allah, jika jabatan ini akan bermanfaat untuk masyarakat, jadikanlah. Jika tidak, hentikanlah. Saya meyakini itu. Maka rangkaian doa berikutnya adalah, ya Allah, jabatan ini kelak setelah diamanahkan kepada saya, jadikanlah jabatan ini dalam ruang tugas, fungsi, dan perannya menjadi bahagian langkah mengisi deposito ibadah-ibadah saya hingga sakaratul maut nanti ada banyak kemudahan untuk saya. Dan sebelum sakaratul maut tadi, saya ulang lagi Bang Eka, karena itulah yang membuat antara iman dan godaan saya yang tipis ini saya masih bisa puasa 20 tahun tidak tergiur kemana-mana. Tagline kami bersih adalah azam saya tak mau dibesuk oleh anak cucu kerabat, termasuk apalagi Bang Eka yang nyinyir ini nanti di lapas. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi bincang-bincang saya bersama calon wali kota Pekanbaru Dr. Hajah Isniwati Ayus SH.MH yang berpasangan dengan Taufik Ar-Rahman yang disebut dengan Intan nomor urut 2. Jadi ingat, pada tanggal 27 November kita menentukan pilihan kita untuk memilih siapa yang akan menjadi wali kota Pekanbaru 2024-2029. Jangan money politik, jangan menyebarkan fitnah, jangan menyebarkan hoak. Tetap tulus dalam memilih hati untuk pasangan yang terbaik dan menjadi ke depan wali kota Pekanbaru yang menjadi lebih bersih. Bersih, sejahtera, bahagia. Bersih, sejahtera, dan bahagia. Saya Eka Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.